Sebenarnya nih jika nggak keberatan bercerita kembali ya, sebenarnya apa sih yang terjadi sama Mommy ASF layangan putus ini di cerita itu? Jika tidak keberatan kembali untuk flashback. Mommy ASF ya saya, sedangkan yang dicerita itu Kinan, jadi ya emang ada perbedaan aja. Oke. Emang sengaja dibedakan kah karakternya atau bagaimana? Iya. Oke, memang sengaja. Oke. Terus kalau misalkan sesungguhnya kisah ini kan berarti dari kisah nyata ya, kayak Mbak bilang banyak yang mengalami ini gitu. Di flashback itu sebenarnya apa yang terjadi gitu ketika akhirnya Mommy akhirnya bisa sendiri dan akhirnya anak-anak pindah dari Bali ke Malang gitu. Kalau itu berarti kan kejadian yang terjadi pada saya ya. Itu biarin jadi apa sih namanya ceritanya di saya buat kalau misalnya untuk apa sih yang melatar belakangi anak-anak pindah ke Malang, ya mungkin karena mengikuti saya memutuskan untuk pindah ke Malang, mungkin untuk apa Malang itu jadi satu tujuan itu buat saya karena saya emang perlu waktu untuk healing, untuk pada saat menerima benturan ya akhirnya perlu healing yang akhirnya saya memutuskan Malang menjadi destinasi karena mungkin buat saya dalam kacamata saya Malang itu memenuhi 2 kriteria yaitu pendidikan sama kesehatan. Jadi kalau cuma mau pindah ke sebuah kota menurut saya perlu fasilitas kesehatan yang memadai sama pendidikan yang memadai. Nah, dua-duanya itu ada di Malang. Sementara Malang juga bukan kota yang besar-besar banget, nggak kredit banget gitu. Jadi ya Malang jadi destinasi saya. Gitu. Nah, untuk apa yang mendasari itu tadi perlu apa sih namanya? Perlu waktu untuk menyembuhkan diri, untuk tenang dan untuk untuk memulai sesuatu yang baru mungkin sih gitu. Oke, jadi istilahnya tapi emang sebenarnya sebelum saya memutuskan untuk pindah dan BEM Malang jadi destinasi itu sebenarnya emang udah punya wacana untuk move dari Bali, untuk untuk berpindah dari Bali itu sebenarnya sudah lama. Cuma waktunya terpilihnya kemarin aja gitu. Oke, jadi istilahnya ini membuka lembaran baru ya Mbak Echa sama anak-anak. Bisa jadi dibilang begitu. Oke. Sebenarnya apa sih yang menguatkan Mbak Echa bisa bangkit dari rasa kecewa dan kesedihan itu? Apa ya? Ya mungkin Allah sih ya, Tuhan saya juga, keluarga, anak-anak gitu. Ya saya itu sedih. Kecewa bisa kalau misalnya setiap ada perjalanan bukan yang kemarin saja mungkin sesuatu hal yang terjadi kayak misalnya apa ya saya nangin pasien tapi ternyata pada saat operasi pasiennya tidak bertahan gitu gagal akhirnya meninggal kan sedih juga gitu ya. Sementara attachmentnya udah deket gitu sama pasien. Saya selalu kalau sama pasien itu tuh apalagi yang udah beberapa hari dirawat pasti punya kedekatan emosional. Nah itu rasanya kalau sudah gagal mengoperasi tuh sedih banget gitu. Cuma untuk ngelewatin sedihnya itu selalu berpikir nggak pernah akan ada kesedihan yang terus menerus gitu. Malam tuh nggak selalu malam, hujan tuh nggak akan selalu hujan itu pasti ada redanya. Yang seperti itu aja terus yang dikuatkan gitu. Yang terus dipegang, yang terus saya tanemin gitu ke dalam diri saya. Allah juga udah bilang sama umatnya, Faina ma'al usri. Jadi pada saat ada di mana ada kesulitan, bersama kesulitan datang kemudahan. Udah itu aja. Jadi setiap ada yang sedih-sedih, dicari aja. Pasti ada happy-nya nih. Pasti ada happy-nya. Udah gitu aja. Kekuatan mental aja. Kekuatan mental itulah yang akhirnya membuat Mbak Echa nggak mau lama-lama bersedih karena yakin sesudah hujan ada matahari. Selalu gitu deh.